叫咱个老的。他先来的。 Ini ikan kakap ya. Ayo kau, gede-gede ikannya. Oh leci, Mbak Besti leci, tapi mahal banget ya. Asparagus putih Mbak Besti. Udah Mbak Besti, kali ini bener-bener sudah wes kukut duitnya. Nggak toleh-toleh lagi saya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Kita belanja lagi ke pasar ya Mbak Besti. Tas terang hujannya setelah semalaman hujan deras sekali. Ini aku belanjanya harus cepet-cepet ya Mbak Bu Besti. Soalnya nanti jam 11 itu harus nganterin Simbah ke RS. Jadi Simbah beberapa hari ini kan sambat kalau badannya sakit semua. Jadi mau kita anterin ke dokter spesialis tulang gitu loh. Hari ini lewat jalan yang tidak biasanya, ground jalan. Sekalian ngajak Mbak Besti keliling gitu. Nyabrang. Lihat dulu di sini ada sayur apaan ya? NT. Kupingnya empuk sekali. Nah sekarang beli daging B2 yang mentah ya Mbak Besti. 我要卖这个一斤，好，分2包，好再浇一边。搅一遍，对再搅一遍，再分2包。对，你那个，你那，两仔有这么价呢？百几块钱2碗。啊，广东粥哦，加1碗都2碗。
个。啊，讲买三地，我送啦。阮早囝拢来家买，我讲买三地送来。他先来的。没有了吗？等一下再处理给你。好，紧啦，伊来买送互伊啊。伊来买送互我。你迄个百二班啊，较少。啊，这150，啊150三地。再来我讲。好。Gimana Mbak Besti? Gandengan tangan lo. Aku sing enom kalah iki jan. Leci Mbak Besti, leci tapi mahal banget ya. Wah, sudah siap nih. Mai pancin. Oh. Chưa đang cả lão vậy. Lawan pancak aja Mama. 1斤99. 1斤99. Asparagus putih Mbak Besti. Toko Indonya tutup Mbak Besti. Tipu. Ayo kau gede ikan. Lawan pancak aja Mamai. 140 Mbak Besti. Aduh, kecocok. Beli satu saja. Ini ikan kakap ya. $1.30. Sudah beli pare doang. Mbak Besti, mari kita pulang. Jangan lama-lama nanti duitnya kuput. Udah ya kepalanya ya tolah-tolah. 200-an NT celana Korea Mbak Besti. Koretan. Ini bisa buat harian. Kalau buat harian itu beli yang murah-murah aja, jangan beli yang mahal-mahal. Karena kan mambu minyak, mambu terutuh dan sembarang dengahnya. Beli satu lah ya buat ganti, soalnya celanaku sudah mebret-mebret semua. Kan chưa? Sao? Chưa có tiền. Có 10.000.
Sudah Mbak Besti, kali ini bener-bener sudah. Wes kukut duitnya, nggak toleh-toleh lagi saya. Terus sudah hampir jam 11 juga, sudah waktunya nganter Simbah ke RS ya. Nanti setelah gilirannya diserobot orang kalau nggak segera datang. Aku sudah nyampe rumah Mbak Besti, ini langsung masak ya. Kata Pak Bos tidak jadi ke rumah sakit karena waktunya itu sudah mepet banget. Jadi saya tadi tuh pulangnya itu jam 11 kurang 5 Mbak Besti. Jadi gara-gara saya mbahnya tidak jadi periksa, periksanya ditunda besok. Dan ART-nya tidak tahu diri. Lebih ya panjang belanjaannya banyak ya Mbak Besti. Neopanva. Pakai celemek dulu biar minyaknya tidak muncrat kemana-mana gitu, karena kalau masak itu saya biasanya iya-iyaan muncrat kemana-mana. Bismillah. Ini buat masak udang Mbak Besti, karena udangnya masih fresh jadi harus segera dimasak biar rasanya ada manis-manisnya gitu, kayak kamu. Iya kamu. Bismillah. Hari ini udangnya itu kecil-kecil Mbak Besti, tapi ya yang fresh ini. Kalau mau udang yang gede itu tidak fresh, kata Pak Bos jangan beli walaupun udangnya gede-gede. Yang kecil-kecil nggak apa-apa, yang penting fresh. Sudah matang Mbak Besti, mari kita entas. Sekarang masak menu kedua. Minyaknya sak cerit saja, tidak usah banyak-banyak, nanti bangkrut. Bismillah. Yang ini juga sama Mbak Besti, bumbunya juga cuman bawang dan garam. Jangan lupa diublek-ublek ya toh, biar asinnya itu merata. Ini adalah pucuknya daun gondes Mbak Besti. Kalau tidak tahu gondes ya manisa, terus labu siam. Ini sudah matang Mbak Besti. Numisnya jangan lama-lama, nanti blondot dan hilang gizinya ya toh. Oke Mbak Besti, aku sudah selesai masak. Itu mbahnya sedang teleponan sama keluarganya di Cina sana gitu. Aku nggak boleh ngomong kenceng-kenceng karena nanti jor-joran sama mbak. Suaraku masuk ke teleponnya sana ngerusui, ganggu gitu. Jadi ngomongnya ini pelan-pelan saja. Aku mau mereview tadi aku beli apa aja di pasar. Jadi aku tadi itu beli celana seperti yang tak tuduhkan di depan tadi ya Mbak Besti. Harganya 200 NT per piece. Terus sama bakulnya itu tadi dikasih promo kalau beli 5. Kalau beli 3 dapat harga 500 NT. Jadi lebih hemat 100 NT atau 50.000 rupiah kayak gitu. Tapi tak pikir-pikir ya jenenge bakul iki ngono kuwi ya unine ya toh. Ben patike ben kita itu beli banyak gitu. Gombal ditumpuk-tumpuk arep ge opo. Yang penting ada buat salin ya loh, karena gombalan saya tuh sudah mebrek-mebrek itu celananya, jadi harus beli ya, belinya ya satu-satu kayak gini aja Mbak Besti. Beli lagi bulan depan, beli lagi bulan depan, karena saya beli kayak gini itu tuh ngambil uang jajan saya Mbak Besti, jadi bukan dari uang-uang yang lain kayak gitu. Artinya apa? Kalau saya beli kayak gini itu artinya saya harus ngempet kalau beli jajan yang lain. Jadi ya wes
setiap kali saya gajian itu selalu saya ning dikirim ke tabungan sekian, terus buat dana darurat di sini sekian, buat kebutuhan di sini sekian. Karena walau bagaimanapun juga saya kan tidak mungkin ngirim semua gaji saya pulang ke Indonesia gitu. Saya di sini punya kebutuhan ya, beli pembalut lah, beli sabun, sampo, beli internet dan lain sebagainya, itu kan ya butuh toh Mbak Besti, karena ya piye jenenge menungso urip gitu. Dikirimnya kabeh mulai ya coto aku. Jadi aku beli kayak gini itu ambil dari uang jajan saya, uang kebutuhan saya kayak gitu. Kok mesti ada sing protes, boros, gak koyo kai. Romangsa nih. Nah kayak gini, ini tuh modelnya memang biasa banget kayak gini, cuman ya wis gini lah Mbak Besti, buat telesan atau harian. Telesan itu ya baju harian gitulah, bukan baju rena-rena, tapi ndak tahu ini nanti sedang apa tidak. Aku tadi juga beli leci karena ini sudah bulan 5 ya toh, musimnya leci Mbak Besti. Lecinya itu hijau kayak gini. Ini tadi kata bakulnya itu buahnya tebel, terus isinya kecil banget. Biasanya bakul Taiwan itu tidak bohong. Kalau bilangnya seperti itu, berarti ya seperti itu. Mari kita coba. Aku metik satu yo, yang ini. Bismillah. Sudah ngeloncek. Bismillahirrahmanirrahim. Biji ini Mbak Besti, beneran kecil banget biji ini. Biasanya ada yang bijinya gede segini-gini gitu, sak jempol-jempolan gitu ada, tapi ini tadi kecil. Bakulnya bilang manis, terus dagingnya tebal dan bijinya kecil. Kalau di Taiwan tuh memang seperti itu ya, bakul tidak akan bohong. Jadi apalagi kalau bakulnya itu bakul menetap, tidak pindah-pindah gitu, tidak pindah-pindah lapaknya gitu, tidak berani bohong. Karena apa? Besoknya pembeli tidak akan mau beli lagi kalau dia bohong kayak gitu. Jadi kalau dibilang manis ya pasti manis, kalau dibilang dagingnya tebal isinya kecil ya dalamnya memang seperti itu. Kayaknya bakul-bakul di Konoha juga harus seperti ini, karena saya sering kali keblocok kalau beli di pasar. Bilangnya mau manis ternyata kowecut. Ini tadi harganya satu cinnya itu 99 NT atau kurang lebih sekitar 50.000 rupiah ya. Terus ini tadi ditimbang ya satu cin lebih, jadi dapatnya ini tadi 175 NT atau kurang lebih sekitar 87.500 leci. Manis banget Mbak Besti. Oh ya, aku mau cerita. Putus lagi Mbak Besti aku. Kalungku maksud saya. Jadi tadi itu mau ke pasar, pas mau ke pasar masih ngitung duit, tiba-tiba makrul gitu. Kalung saya. Loh, kalung. Jadi pas saya lagi ngitung duit kan dikasih uang Pak Bos sama dikasih uang Simbah kayak gitu. Lah kok ini tiba-tiba mak kleler gitu. Ternyata pedot lagi Mbak Besti. Jadi ini sudah ketiga kalinya putus. Terus kemudian aku bilang ke Mas kameramen, pedot lagi, putus lagi kalungku. Katanya tuman. Jadi aku itu kalau punya apa-apa tidak pernah awet. Barusan kemarin itu tripod saya sudah putel, oglek-oglekannya itu. Sekarang kalung saya. Padahal tahun kemarin ini baru didadakkan loh. Kalau Mbak Besti ingat, pas saya ke Nanto, terus kemudian ada gempa besar itu saya dadak nih kalung ini yang pedot juga ke sana, ke tokonya, ke toko tempat saya beli, Mas kameramen beli kalung ini. Lah kok sekarang wis pedot lagi. Ini tuh hadiah ulang tahun saya, pas saya sama Mas kameramen baru jadian beberapa bulan kayak gitu loh. Jadi pas PDKT nih Mbak Besti, jadi saya dihadiahi kalung kayak gini. Terus ini putus lek arep dadake nyanti Mbak Besti. Ya Allah, ya Allah. Saya tadi sudah tanya Mbak Poni yang sudah lama di sini ya, yang apal perklutekan di lingkungan sekitar sini, katanya itu ada toko emas di depannya toko minuman koko, disuruh dadakkan ke situ. Ya sudah, nunggu Pak Bos longgar dulu baru saya dadakkan ini. Terus saya ada cerita lagi. Jadi ini bukan cerita saya tapi ceritanya Endel ya Mbak Besti. Hari Minggu kemarin itu Endel itu liburan ke Sanmun Lake. Sanmun Lake itu adalah danau terbesar di Taiwan ya, yang ada di Nantau, di tempatnya majikan saya dulu. Jadi Endel ke sana, terus kemudian naik gondola mau menyeberang ke
apa tuh jenenge tempat wisata yang satunya gitu loh, yang dipisahkan sama kayak gunung kecil kayak gitu. Jadi naik gondola. Nah di gondola itu ya jenenge liburan ya mesti foto-foto, video-video kayak gitu kan ya. Nah pas waktunya turun itu HP-nya Endel yang iPhone 14 Pro atau berapa gitu, pokoknya intinya iPhone terbaru lah ya, itu tuh digeletakkan di kursi, di tempat duduknya itu loh, di tempat dudukan di gondola itu. Terus dia beres-beres barang-barangnya. Nah pas turun, karena turunnya itu harus cepat-cepat karena gondolanya kan tidak bisa berhenti jegrek gitu ya Mbak Besti. Jadi ya jalan tapi pelan-pelan kayak gitu. Jadi kalau turun itu harus cepat kayak gitu loh, biar tidak jungkel jelungup gitu. Nah pas turun itu si Endel lupa bawa HP-nya. Jadi HP-nya itu masih tertinggal di dudukan di dalam gondola itu. Nah di gondola tersebut itu juga yang antri banyak. Jadi ketika kita turun itu sudah ada orang lain yang naik gantiin kita kayak gitu, antri gentenan gitu loh Mbak Besti. Ya wes ngalamat, diambil orang. Ingat-ingat itu sudah jalan beberapa ratus meter gitu, terus baru teringat nyariin, oh HP ku kemana kayak gitu. Terus kembalilah ke tempatnya gondola tadi dan laporan kepada petugasnya, bilang kalau kehilangan HP-nya itu ini mereknya, terus kemudian warnanya ini, kayak gitulah ya pokoknya intinya ciri-ciri ini barangnya itu. Terus kemudian sama petugasnya ya dimintai nomor telepon dan nanti dikabari kalau barangnya ada yang menemukan kayak gitu. Dan di sekitar situ itu tidak ada CCTV Mbak Besti, katanya Endel tuh nggak ada CCTV, tapi kayaknya nggak mungkin lah ya, pasti ada CCTV di sekitar situ. Jadi kalau seumpamanya dia turun terus kemudian siapa yang naik setelahnya itu harusnya itu ada terekam kamera ya kalau ada CCTV. Kemudian itu Endel telepon saya nangis-nangis Mbak Besti, mewek-mewek. Ya gimana nggak nangis, harganya itu 40.000 NT lebih lah ya, sekitar ya kurang lebih sekitar 20 jutaan lebih, 20 jutaan up, walaupun bukan dia yang beli, dibeliin pacarnya hadiah kayak gitu katanya. Tapi ya panggah eman, ya panggah sayang uang segitu gitu. Kalau saya kehilangan HP itu yang saya emankan itu bukan harga HP-nya, tapi data-data penting yang ada di dalamnya. Kalau saya loh ya, kalau saya. Endel itu sudah nangis-nangis ya, sudah bayang deh uang sekian hilang, dan dia tentu saja digeremeng sama pacarnya. Digeremeng itu diomeli, jadi diomelin sama pacarnya kalau punya apa-apa itu selalu gampang hilangan kayak gitulah ya. Nah karena iPhone itu tuh gampang dilacak, jadi pacarnya itu minta boxnya kayak gitu, terus kemudian mau dilacak, tapi belum sampai dilacak itu petugas dari tempat gondola tersebut itu menelpon dan mengatakan kalau HP-nya sudah ketemu. Jadi kalau nemu apapun di Taiwan itu Mbak Besti, itu kalau orang asli sini itu tuh biasanya selalu memberikan kepada pihak yang berwajib kayak gitu ya, misal petugas kalau di tempat wisata itu ya misal petugasnya, atau kalau nemu di jalanan itu dikasihkan ke Pak D atau Pak Polisi kayak gitu. Jadi jarang banget orang sini, kayaknya hampir nggak ada ya, bukan nggak ada sama sekali ya, tapi jarang sekali orang yang menemukan sesuatu itu dibawa pulang, digomulih tanpa laporan polisi itu jarang sekali. Kalaupun ada ya mungkin sebagian kecil kayak gitu. Dulu pernah ada mas TKL ya toh, main di permainan pancingan itu loh, apa toh, pancingan mesin pancingan gitu loh, mesin boneka kayak gitu, pancingan boneka kayak gitu. Kemudian nemu HP iPhone di situ, di tempat pancingan tersebut, dan dibawa pulang. Dia tidak tahu kalau di Taiwan itu CCTV tengklecek di mana-mana itu tidak tahu. Dan yang punya iPhone itu kemudian mencari, dan dia mengingat-ingat kapan terakhir kali dia memakai teleponnya itu. Nah, ingatlah di situ, di tempat pemancingan atau tempat mancing boneka kayak gitu. Yo. 2000 years later. Oke lanjut Mbak Besti, jadi sama yang punya HP itu tadi dibaleni ke tempat pemancingan boneka tadi dan dicari HP-nya di sono, zong tidak ada karena ya memang sudah dibawa pulang sama mas-mas TKL tadi. Nah sama yang punya HP tentu saja langsung dilacak karena iPhone kan bisa gampang banget ngelacaknya kayak gitu ya. Dilacak dan ketemulah di mesnya mas TKL tersebut, langsung dibawain Pak D. Jadi ya wes berurusan sama Pak D Mbak Besti. Jadi kalau teman-teman di Taiwan apalagi yang baru-baru itu ya, kalau di sini nemu barang apapun jangan sampai dibawa pulang.
kalau nemu apapun itu langsung kasih no Pak D ya, atau kalau bisa wis tok nggak roh gitu aja lah, tok nggak roh, jadi pura-pura tidak tahu. Saya dulu juga pernah seperti itu, jadi saya tuh nemu dompet di pinggir jalan waktu habis belanja pulang dari toko Indonesia gitu loh, pulang belanja dari toko Indonesia kayak gitu. Saya lihat ada dompet geletak di pinggir jalan, tapi saya nggak berani ngambil karena pikiran saya itu di sekitar situ nggak ada CCTV waktu itu tuh. Saya takutnya itu ada orang yang sudah nemu sebelum saya, kemudian isinya diambil, terus kemudian dibuang di situ lagi, dan kemudian saya ambil, saya kasih no Pak D. Nah kalau si yang punya datang ngambil dompetnya itu tadi, terus melihat kalau isinya sudah kopong melompong, saya yang dituduh gitu loh. Saya takutnya itu saya yang dituduh ngambil, padahal saya nggak buka sama sekali, tapi kan sidik jari saya ada di situ kayak gitu loh Mbak Besti. Saya takutnya seperti itu, jadi saya memutuskan untuk tidak mengambil, tak jarkan. Jadi ya wes begitulah Mbak Besti. Di sini itu CCTV itu tengpelecek di mana-mana gitu. Terus kemudian kalau nyari apa-apa di sini itu gampang banget ketemunya. Walaupun kayak nggak ada CCTV sekalipun itu tetap gampang Pak D itu nemuinnya. Jadi teman-teman kalau nemu barang dimanapun, kalau yang bukan punya kita jangan diambil ya. Wes kayak gitu aja. Selumun selamat, jaga diri sendiri dan jaga nama baik negara kita dimanapun berada. Oke. Oke Mbak Besti, sampai di sini dulu video kita kali ini. Terima kasih sudah menemani saya dan mendengarkan ocehan saya yang ngalor ngidul ngitan ngulon dan tidak karuan ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga sehat selalu, bahagia selalu, dan semoga selalu dilimpahi rezeki yang berkah dan barokah. Amin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.